Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini berjudul Sejarah adalah Cermin Kehidupan. Renungan berdasarkan Al-Quran diuraikan oleh Haji Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat 16, yaitu surat An-Nahl ayatnya 128. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik kepada sesama makhluk. Surat 16, surat An-Nahl ayatnya 128. Sebagai muslim yang punya pedoman sempurna yang dipegang teguh secara kafah, integral dan komprehensif dalam membicarakan sejarah, tentu juga berdasarkan Quran suci. Tidak sekuler yang bersifat duniawi atau kebendaan ansyik. Menurut Quran suci, sejarah itu bukan hanya sekedar kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau tanpa ada keterlibatan Tuhan. Sebab seperti dijelaskan dalam ayat 128 surat An-Nahl tadi itu, Tuhan dalam segala hal itu amat besar. Jadi proses sejarah itu hakikatnya tidak netral. Karena mereka yang bertakwa dan berbuat baik kepada sesama, baik sesama dalam kelompok maupun di luar kelompoknya, mereka itulah yang mendapat perkenan dan bantuan kekuatan Allah Ta'ala, yang akhirnya sukses fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Quran suci ada ayat yang menyatakan bahwa seringkali golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Surat Al-Baqarah ayatnya 249. Ayat itu diikuti dengan pernyataan Bismillahirrahmanirrahim, dan seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Surat Al-Baqarah ayatnya 251. Selanjutnya Quran suci memberikan contoh-contoh konkret. Misalnya tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah, kekalahan Jalut atas Daud, dan sebagainya. Di samping itu Quran suci menjelaskan proses sejarah dengan mengemukakan contoh dari fenomena alam. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih mengembang, dan dari apa yang mereka lebur atau logam dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu.
Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar-benar batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap tinggal di bumi. Surat 13, surat Ar-Ra'd ayatnya 17. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, ayat suci itu menjelaskan bahwa ketidakbenaran dilukiskan sebagai buih yang sifatnya sementara. Sebaliknya kebenaran yang dilukiskan sebagai air sifatnya abadi, terus mengalir, mempengaruhi jalannya sejarah. Memang kebenaran bisa saja dikalahkan, tetapi sifatnya hanya sementara saja. Sejarah mencatat seorang Atika atau pemimpin bangsa Hun pada abad ke-5 Masehi, atau seorang Genghis Khan untuk sementara berhasil menguasai dan membinasakan suatu negara yang sedang mengalami kemunduran, tetapi keberhasilannya hanya bersifat sementara sekali dalam waktu sejarah. Kisah sejarah di dalam Quran suci berbeda dengan kisah yang terdapat di dalam kitab suci lainnya, dan amat berbeda dengan kisah sejarah tulisan manusia biasa. Semua kisah yang dituturkan oleh Quran suci tidak hanya bermaksud mengisahkan sejarah seseorang yang dahulu pernah hidup di dunia ini pada suatu waktu di tempat tertentu, tetapi dimaksudkan pula bahwa kisah itu mengandung suatu ramalan atau nubuat atau profesi bagi Nabi suci Muhammad SAW dan umatnya untuk sepanjang waktu selama-lamanya. Maka dari itu kisah di dalam Quran suci yang pada umumnya diwahyukan karena sebab tertentu yang dalam ilmu tafsir disebut sebagai asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat itu punya ciri-ciri. Yang pertama, tidak selalu disusun secara kronologis. Yang kedua, tidak selalu menyebutkan kapan peristiwa itu terjadi. Dan yang ketiga, tidak selalu menyebutkan kapan peristiwa itu terjadi. Dan yang keempat, tidak selalu menyebutkan rincian detail setiap peristiwa. Dengan demikian, kisah di dalam Quran suci bersifat universal dan abadi, dapat diterapkan kepada setiap orang atau setiap kelompok. Maka dari itu kisah sejarah seseorang nabi dari suatu bangsa itu dapat juga ditafsirkan sebagai kisah historiknya. Sebagai contoh misalnya kisah tentang Adam yang tidak pernah dibahas kecuali secara historis. Sebagai kisah simbolis tidak pernah diungkap oleh para ulama dan mufassir. Padahal justru di sini yang lebih esensial dalam Quran suci. Kisah itu tidak hanya menceritakan kisah seseorang yang dahulu sekitar 4000 tahun sebelum Masehi pernah hidup di muka planet bumi ini dan telah lama meninggal tanpa diketahui di mana makamnya, tetapi juga merupakan kisah setiap orang
termasuk diri kita masing-masing. Secara singkat, saya ulangi lagi, secara singkat, kisah Adam sebagai berikut. Adam diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Ia diciptakan dari tanah. Ia dikaruniai pengetahuan tentang nama-nama benda dan ilham yang akan membantu pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Dengan pengetahuan dan ilham Adam memperoleh derajat yang melebihi malaikat. Ia dikaruniai juga kemampuan menimbang dan memikir. Maka ia diperingatkan supaya waspada terhadap barang-barang yang membahayakan kedamaian dan kebahagiaannya di surga. Karena dalam keadaan bahagia itu ia akan mudah lupa dan peringatan tadi. Jadi dia mudah lupa pada peringatan tadi itu dan mengikuti bisikan setan. Saya ulangi lagi, bisikan setan inilah yang menyebabkan ia mengambil pertimbangan dan keputusan yang salah. Akibatnya ia menemui kesukaran dan kehilangan kebahagiaan surga. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu risalah ini. Kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.